Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan aja ceritanya sambil mimin ke belakang rumah beres-beres. Bab 611, Bunuh atau Tidak. Di depan kuil, Master of the Great Dao Brush dan Master of the Boneless Stand berdiri dengan tenang. Master of the Great Dao Brush melihat ke sekeliling. Angin dan salju menderu-deru, bertiup di wajahnya seperti pisau. Tuan tanpa batas tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Pemilik pena Dao berkata dengan tenang, "Tetapkan ketertiban." Tuhan tanpa batas bertanya, "Kembalikan tatanan ilahi." Ahli pena jalan menggelengkan kepalanya, pesanan yang benar-benar baru. Boneless Lord mengerutkan kening, pesanan baru. Pemilik pena Dao mengangguk, melihat ke ujung pandangannya di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Pesanan Senyi tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di zaman itu, tetapi masih belum sempurna, karena ketika dia ada di sana, pesanannya bisa lari, tapi ketika dia pergi, tatanan itu segera runtuh, dan orang-orang di bawahnya segera mulai menggigit kembali alam semesta dan membawa bencana ke alam semesta." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, perintah seperti ini tidak stabil. Boneless Lord menggelengkan kepalanya, tidak ada keteraturan yang sempurna. Penguasa Dao Pen berkata dengan lembut, "Saya tahu, tetapi alam semesta ini membutuhkan keteraturan. Jika tidak, umur alam semesta ini akan menjadi." Saat dia berbicara, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Tuhan tanpa batas diam. Semesta, umur alam semesta ini bukannya tidak terbatas. Jika semua alam semesta seperti Bima Sakti dan tidak ada seorang pun yang melakukan budidaya, maka umur alam semesta dengan sendirinya akan bertahan sangat lama sekali. Tetapi berapa banyak orang yang berkultivasi di alam semesta ini? Semakin banyak beku, semakin berat beban alam semesta. Terlebih lagi, semua beku pada dasarnya menjara alam semesta tanpa hambatan. Terutama para kultivator yang keilahiannya semakin kuat. Mereka sangat ingin mengosongkan sumber daya alam semesta dan kemudian menggunakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, alam semesta pasti akan kewalahan, dan pada akhirnya semua makhluk hidup akan binasa bersama-sama. Pemilik Dao Debi berkata dengan lembut, "Saya telah mengunjungi banyak sekali alam semesta dan melihat banyak peradaban yang indah. Tetapi peradaban tersebut akhirnya perlahan-lahan mengalami kehancuran karena keserakahan, termasuk peradaban Senyi, yang kini juga mengalami kemunduran. Alam semesta ini jika tidak ada perintah baru untuk mengendalikannya, pada akhirnya akan hancur total dalam waktu dekat." Penguasa tanpa batas berkata dengan suara yang dalam, "Bencana kosmik." Pemilik kuas Dao mengangguk. Meskipun dewa sejati telah menekan kesengsaraan alam semesta, kesengsaraan alam semesta selalu ada, dan perilakunya tidak hanya bertentangan dengan arus, tetapi juga bahaya besar yang tersembunyi, karena di bawahnya penindasan selanjutnya, kesengsaraan alam semesta hanya akan menjadi semakin kuat. Tuan tanpa batas berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak bisakah itu dihancurkan sepenuhnya?" Pemilik Great Dao Pen menggelengkan kepalanya. Bencana ini awalnya disebabkan oleh semua makhluk hidup. Menghancurkan malapetaka alam semesta sama dengan menghancurkan alam semesta. Oleh karena itu, dewa sejati hanya dapat menunda waktu. Tuan tanpa batas melihat ke ujung pandangannya. "Apakah kamu menginginkan Ye King ini?" Pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, "Dia adalah pemuda yang baik, dan dia akan mampu memikul tanggung jawab besar di masa depan. Lagi pula, untuk membangun tatanan baru, Ye Guan sendiri tidak dapat melakukannya. Dia membutuhkan beberapa penolong yang cakap, dan para penolong ini, tidak hanya kekuatan yang harus dilewati, tetapi karakter dan pola pikir juga harus dilewati." Tuan tanpa batas mengangguk sedikit. Memang, pemilik Dao Pen melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Selain Ye King, ada beberapa orang lain yang juga sangat baik dan pantas untuk dibina dengan penuh semangat." Master tanpa batas memandang Master Pena Dao besar. "Kamu tidak peduli lagi dengan Ye Guan?" Pemilik pena jalan memutar matanya. Dia sekarang adalah orang paling aman di alam semesta. "Oke." Tuan tanpa batas tertawa. Pemilik kuas Dao mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit, dan berkata dengan lembut, "Jika prediksinya bagus, wanita itu mungkin tidak ingin menunggu lebih lama lagi." Mendengar ini, senyuman di wajah Tuan tanpa batas berangsur-angsur menghilang dan dia bertanya, "Jika takdir melawannya, siapa yang akan menang?" Pemilik pena Dao mencibir dan tidak berkata apa-apa. Tahun-tahun itu panjang,
seorang wanita memegang pedang dan berenang ke hulu. Orang ini adalah Cijing. Setelah alam semesta sejati sepenuhnya stabil, dia memasuki sungai waktu yang panjang dan membalikkan aliran waktu. Dan tujuannya juga adalah era lama. Dia tidak akan menemukan Ye Guan, atau dia hanya melawan arus waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Ini tidak bisa diterima olehnya. Dia masih ingin menyukai perasaan bisa menindas Ye Guan sesuka hati. Bahkan dalam hal seperti itu, dia suka berada di atas, bukan di bawah. Inisiatifnya harus ada di tangan Anda sendiri. Segera, Cijing menghilang ke dalam sungai waktu yang luas. Dulu, Wuzong, Ye Guan masih berlatih di pagoda kecil. Selain bermeditasi dan mengembangkan pikirannya setiap hari, dia juga membaca buku dan membaca kitab suci peninggalan Senyi. Buku-buku ilahi ini tidak hanya berisi banyak praktisi, tetapi juga mencatat beberapa teknik magis kuno. Itu adalah kekuatan magis dan teknik rahasia dari zaman dulu, terutama mantra ilahi. Mereka sangat kuat sehingga Ye Guan tidak bisa tidak menjelajahi dan mempelajarinya. Namun, dia tidak belajar. Dia tidak ingin terlalu mengalihkan perhatiannya. Baginya saat ini, berlatih ilmu pedang dengan baik adalah hal yang paling serius. Di antara buku-buku kuno peninggalan Senyi, yang paling misterius adalah buku kuno berwarna hitam. Tidak hanya Ye Guan tetapi juga Mu Yuan tidak dapat memahami teks dalam buku kuno ini, dan kesadaran spiritual tidak dapat memasukinya. Ye Guan dan Mu Yuan belajar bersama untuk waktu yang lama, tapi masih belum menemukan solusi. Keduanya terdiam sambil melihat buku kuno berwarna hitam di depan mereka. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Ini adalah buku harian yang ditulis oleh sang master. Keduanya tercengang pada akhirnya. Suara gambar ilahi. Peta ilahi pada awalnya ditundukkan oleh roh dari segel ilahi. Namun, tidak seperti segel ilahi, peta ini selalu sederhana dan damai setelah memasuki menara kecil. Bahkan jika roh dari segel ilahi ingin membawanya ketika pergi nanti, ternyata tidak. Bukan karena ia sangat setia kepada Ye Guan, ia hanya menyukai dunia di menara kecil ini. Di sini, waktu tidak hanya berbeda dengan dunia luar, tetapi juga terdapat begitu banyak energi spiritual leluhur. Ini hanyalah surga untuk bercocok tanam. Tetap di sini, Anda memiliki segalanya. Oleh karena itu, ketika roh segel ilahi memilih tuan perempuan, itu juga sangat tidak dapat dipahami. Sangat menyenangkan di sini, mengapa kamu pergi? Apalagi pemilik baru ini cukup mudah bergaul dan biasanya tidak mempedulikan mereka. Apalagi jika menyerap sumber leluhur, pemilik baru ini tidak menghentikannya dan membiarkannya menyerapnya dengan murah hati. Oleh karena itu, ia terutama tidak memahami mengapa roh meterai ilahi tidak tinggal di sini dan berkembang dengan baik. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Sentu, menurutmu apakah ini buku harian yang ditulis oleh senior Senyi?" Sentu berkata, "Ya, buku harian ini terkait dengan pengalaman hidup pemiliknya." Ye Guan sedikit mengernyit, pengalaman hidup Senyi. Sentu berkata, "Ya." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia masih memiliki pengalaman hidup?" Sentu berkata, "Tuannya tidak lahir dari keruntuhan batu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berkata, "Apa lagi yang kamu tahu?" Sentu berkata dengan lembut, "Saya tahu ini adalah buku harian yang ditulis oleh sang guru, mencatat beberapa kejadian masa lalunya." Ketika roh segel ilahi bertanya kepada sang guru tentang hal ini, sang guru menjawab, "Saya kebetulan ada di sana." Ye Guan memandang Mu Yuan di depannya, "Senior, apa yang kamu tahu?" Mu Yuan menggelengkan kepalanya, "Guru tidak pernah menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi di masa lalu. Saat saya mengikutinya, dia sudah tak terkalahkan." Ye Guan melihat buku kuno berwarna hitam di depannya. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti mempelajari buku harian hitam itu. Selanjutnya, Ye Guan mulai mengajari Lin Daimei dan yang lainnya untuk berlatih. Harus dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Lin Daimei dan yang lainnya benar-benar menakutkan, terutama pemimpin Lin Daimei dan Goudan. Lin Daimei sekarang mampu melakukan teknik memotong langit dan menggambar pedang yang dia ajarkan. Terlebih lagi, dalam waktu kurang dari beberapa hari, dia mampu melapiskan 3. Bahkan dia tergerak oleh bakat kultivasi semacam ini. Sedangkan untuk Goudan, bakatnya sebenarnya tidak lebih buruk dari Lin Daimei. Dia suka menggunakan tinju, jadi Ye An lah yang mengajarinya. Di bawah ajaran Ye An,
Gou Dan sudah memahami arti tinju dalam waktu singkat waktu, dan masih sangat kuat. Namun Gou Dan masih sangat takut pada Lin Daimei dan tidak berani mengambil tindakan terhadap Lin Daimei, karena jika dia melakukannya, dia pasti akan dipukuli. Kecuali Lin Daimei dan Gou Dan, anak-anak lainnya juga berlatih dengan sangat cepat. Gua Surga dan Surga, Ye Guan sangat menyesalkan bahwa anak-anak ini benar-benar diberkati karena mereka dilahirkan di Gua Dewa ini. Jika diberi waktu, anak-anak ini akan memiliki masa depan cerah. Ketika dia datang ke tempat ini, keuntungan terbesarnya adalah anak-anak ini. Wuzong, di aula besar, Xuan Yin, pemimpin Wuzong, sedang duduk bersila di atas kasur, dengan tangan di lutut dan mata sedikit tertutup. Dia masih mengenakan gaun ungu, anggun dan mulia. 100 sumber leluhur yang dia terima dari Ye Guan telah diserap olehnya, dan ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Wuzong punya nenek moyang, tapi tidak murni sama sekali. Dibandingkan dengan nenek moyang yang diberikan Ye Guan, bisa dikatakan tertinggal jauh. Pada saat ini, Xuan Yin perlahan membuka matanya dan sedikit menyipitkan matanya, jika masih ada lagi. Tingkat kultivasinya sudah lama tidak meningkat, tetapi kali ini, leluhur Ye Guan telah memberinya peningkatan besar dalam kultivasi. Memikirkan hal ini, rasa dingin muncul di mata Xuan Yin. Namun, dia masih cukup tenang. Dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah sampai dia menyelidiki asal-muasal pihak lain dengan jelas. Hati-hati dengan kapalmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di aula. Pria tua berjubah hitam itu membungkuk dalam-dalam kepada Xuan Yin, dan kemudian berkata, "Sekte Guru, asal-muasal pemuda itu telah diketahui." Xuan Yin sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Katakan." Orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini adalah orang luar. Dia pertama kali muncul di Wenzhou dan memiliki konflik dengan Sekte Yuhua di Wenzhou. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sekte Yuhua tidak mencari masalah darinya, dan setelah itu, dia datang ke Wuzhou kami." Xuan Yin sedikit mengernyit. "Itu saja," orang tua berjubah hitam itu mengangguk, "hanya itu yang bisa kami temukan. Tapi menurut tebakanku, orang ini seharusnya diburu di luar. Jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke tempat kita." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Karena dia diburu, itu berarti dia tidak memiliki latar belakang keluarga sama sekali. Sekalipun dia memiliki latar belakang dan latar belakang, di sini, kami bertarung secara lokal, dan keuntungan ada di tangan kami." Xuan Yin terdiam dan matanya tenang. Orang tua berjubah hitam memandang Xuan Yin. Matanya berkedip, "Sekte Guru, apakah Anda ingin membunuhnya?" Bab 612, Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Bunuh atau tidak, Xuan Yin tidak berbicara, tetapi berdiri perlahan, dia berjalan ke pintu aula dan melihat ke langit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Master Sekte." Xuan Yin menarik kembali pikirannya, meliriknya, dan berkata dengan tenang, "Apa tebakanmu?" Orang tua berjubah hitam itu mengangguk dan bertanya, "Apakah pemimpin sekte menganggap ada yang salah?" Xuan Yin tampak tenang. "Tuan Zong, Anda dibutakan oleh kepentingan yang ada di depan Anda." Orang tua berjubah hitam itu terkejut dan buru-buru berkata, "Apa maksud pemimpin sekte itu?" Xuan Yin berkata lirih, "Pernahkah Anda memikirkan satu hal, yaitu mengapa orang ini bisa menghasilkan ratusan sumber leluhur sekaligus? Tentu bukan itu intinya. Intinya dia berani memproduksinya." Orang tua berjubah hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia tidak takut pada Wuzongku." Xuan Yin mengangguk. Dia berani membeberkan hartanya kepada Wuzong saya dengan begitu mudah. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia bodoh. Orang bodoh punya banyak uang. Kedua, dia sangat percaya diri dan tidak takut dengan Wuzong saya. Bahkan, dia telah mempersiapkan mental untukku, Wuzong, untuk membunuh orang dan merebut harta karun itu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan menatap lelaki tua berjubah hitam, "Tuan Zong, menurut Anda apakah dia tipe pertama atau tipe kedua?" Setelah Zong Lao terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jenis kedua." Xuan Yin mengangguk. "Ketika saya pertama kali bertemu orang ini, ketika dia menghadapi saya, kekuatannya tersegel, tetapi dia tenang dan tenang, tidak rendah hati atau sombong. Orang seperti ini sangat bodoh atau sangat percaya diri,
dan tidak memiliki kemampuan di semua, takut akan kedatanganku. Orang tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Master Sekte, apakah Anda bermaksud menyerah? Xuan Yin tetap diam. Menyerah, saya harus mengatakan bahwa dia sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Dia tahu bahwa asal-usul pria pembudidaya pedang itu pasti tidak sederhana. Jika dia datang dengan paksa, akan ada sebab dan akibat. Terlebih lagi, Wu Zong dan dia mungkin tidak mampu menanggung sebab dan akibat ini. Nalar memberitahunya bahwa tidak perlu mencemari sebab dan akibat ini, dan itu bisa berkembang menjadi karma baik. Bagaimanapun, pihak lain telah melepaskan niat baik. Selama dia juga melepaskan kebaikan, itu adalah karma baik. Namun, ketika dia memikirkan tentang darah leluhur di tubuh kultivator pedang, hatinya menjadi tidak tenang. Silsilah leluhur, selain itu, pembuluh darah leluhur pada pendekar pedang muda jelas bukan pembuluh darah leluhur biasa. Jika tidak, sumber leluhur tidak bisa begitu murni. Bahkan mungkin ada lebih dari satu pembuluh darah leluhur, atau mungkin ada benda suci lainnya. Berjuang, ragu-ragu, Xuan Yin ragu-ragu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam sepertinya merasakan keragu-raguan dan perjuangan Xuan Yin saat ini, dan tiba-tiba mengingatkan, Sekte Guru, kekayaan dicari dalam bahaya. Temukan kekayaan dalam bahaya, dia tentu saja berharap Master Sektenya akan mengambil tindakan. Jika Master Sekte memiliki daging untuk dimakan, dia secara alami akan bisa mendapatkan sup untuk diminum. Adapun risikonya, seperti kata pepatah, kekayaan diperoleh melalui bahaya, dan si pengecut akan mati kelaparan. Ya, para pemberani sangat ketakutan. Xuan Yin tiba-tiba tertawa dan berkata, semua orang di dunia tahu bahwa kekayaan dan kehormatan dapat ditemukan dalam bahaya. Tetapi berapa banyak orang yang mengetahui bahwa kalimat ini belum lengkap, kekayaan dan kehormatan dapat ditemukan dalam bahaya, tetapi juga hilang dalam bahaya. 1/10 kali kamu mencarinya, dan 1/10 kali kamu kehilangannya. Berbicara tentang hal ini, dia perlahan menutup matanya. Sebagai biksu, kita harus meninggalkan gagasan tentang keberuntungan, terutama keserakahan. Kita tidak boleh menyelaminya hanya karena sebuah gagasan, menyebabkan kita kehilangan segalanya dan menyesalinya. Saat suara itu jatuh, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Xuan Yin. Aura itu naik ke langit seperti letusan gunung berapi, tetapi ditekan oleh Xuan Yin dalam sekejap. Aura puncak alam leluhur, orang tua berjubah hitam di samping tampak tercengang. Apakah ini sebuah terobosan? Xuan Yin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya gelap, keserakahan, sangat menakutkan. Ketamakan, ketika dia melihat asal-usul leluhur pemuda itu, dia sudah memiliki keserakahan di dalam hatinya, dan keserakahan ini telah menjadi iblis dalam dirinya tanpa menyadarinya. Keserakahan dan keinginan jahat dapat membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Kata-kata lelaki tua berjubah hitam, kekayaan dan kehormatan diperoleh dalam bahaya, menyadarkannya, semua orang tahu bahwa kekayaan dan kehormatan diperoleh dalam bahaya, tetapi berapa banyak orang yang tahu bahwa kekayaan dan kehormatan juga hilang dalam bahaya. Xuan Yin merasakan wilayahnya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika kamu berlatih dalam satu arah, mengapa kamu perlu bertanya di luar? Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Saya ingin mengundang Tuan Ye. Orang tua berjubah hitam itu ragu-ragu, lalu mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Ye Guan mengikuti lelaki tua berjubah hitam itu ke aula. Ye Guan mengenakan jubah putih hari ini, sebersih dan anggun seperti salju, dengan selendang rambut panjang, dan sopan santun. Meskipun dia seorang pendekar pedang, dia lebih seperti seorang sarjana. Xuan Yin memberi isyarat undangan dan berkata sambil tersenyum hangat, Tuan Ye, silakan duduk. Ye Guan mengangguk, dia duduk di samping, lalu menatap Xuan Yin, menunggu kata-kata selanjutnya. Xuan Yin duduk di hadapan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, susunan teleportasi akan diperbaiki besok. Ye Guan mengangguk, terima kasih. Xuan Yin menatap Ye Guan, Tuan Ye, apakah kamu tidak takut Wu Zongku membunuh orang dan merampas harta karun? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, apakah Master Sekte Xuan akan melakukan ini? Xuan Yin bertanya, bagaimana jika saya benar-benar melakukan ini? Ye Guan tersenyum sedikit, kalau begitu aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Bagaimanapun, Master Sekte Xuan sangat kuat.
belum lagi kultivasiku telah disegel. Bahkan jika aku belum disegel, aku pasti tidak akan menjadi master sekte lawan Xuan. Xuan Yin menatap Ye Guan sejenak, lalu tersenyum, licin. Ye Guan tersenyum dan tidak menjawab. Xuan Yin melirik ke arah Ye Guan, yang tenang dan tenang. Meskipun ekspresinya tenang, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Ketenangan dan kepercayaan diri pemuda di depannya jelas tidak palsu. Itu adalah ketenangan dan kepercayaan diri itu datang dari lubuk hatinya. Saat ini, dia sedikit penasaran, mengapa dia bisa begitu tenang dan percaya diri. Mungkinkah dia dan Wu Zong benar-benar tidak menimbulkan ancaman apapun di matanya? Setelah memikirkan hal ini, Xuan Yin tiba-tiba merasa sedikit tidak yakin. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, mari kita belajar satu sama lain." Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut, sparring. Xuan Yin tersenyum dan berkata, "Ya, diskusi persahabatan." Ye Guan tersenyum pahit, "Master Sekte Xuan, kekuatanku sekarang telah tersegel." Xuan Yin tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggumu. Saya juga mengaku sebagai seorang kultivator." Ye Guan terdiam. Xuan Yin berkedip dan berkata, "Ini hanya sesi perdebatan biasa, sampai intinya tercapai." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Xuan Yin tiba-tiba berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, Ye Guan dan Xuan Yin telah tiba di tempat latihan yang luas. Lapangan uji coba sangat besar dan tidak memiliki batas. Xuan Yin memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menyatakan diri saya seorang kultivator. Ayolah." Ye Guan mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan satu langkah, dia seperti anak panah yang lepas dari talinya, dan dia langsung menyerang di depan Xuan Yin. Menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dia menunjuk ke arah Xuan Yin. Mata Xuan Yin sedikit menyipit. Dengan sedikit kesungguhan di matanya, jari Ye Guan tampak biasa saja, tapi sangat murni. Kesederhanaan yang luar biasa, menghadapi pedang Ye Guan. Xuan Yin tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju dan meninju. Bersikaplah tangguh, bang, tinju dan jari bertabrakan, dan kedua pria itu tiba-tiba mundur pada saat yang sama. Tetapi dalam sekejap, Xuan Yin melompat, menggertak dirinya sendiri, dan menyapu langsung ke arah Ye Guan dengan satu kaki, secepat kilat. Ye Guan tidak mundur tetapi maju, memanfaatkan situasi dan berlari ke depan. Bersikaplah tangguh, bang. Begitu tubuh kedua orang itu bersentuhan, kekuatan dahsyat yang meledak satu sama lain mengguncang mereka berdua kembali. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melangkah mundur dengan kaki kanannya untuk menstabilkan tubuhnya. Tendangan tajam di kaki kanannya. Seluruh orang itu tiba-tiba melompat seperti seekor citah, lalu menunjuk ke arah Xuan Yin. "Buatlah pedang dari jarimu." Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi, pedang Ye Guan mengandung niat pedang dan kekuatan pedang yang tidak terlihat. Ketika Xuan Yin melihat pemandangan ini, ada sedikit kesungguhan di matanya. Dia tidak memilih untuk memaksakan pedang Ye Guan, tetapi menghindar untuk sementara waktu menghindari ujung pedang yang tajam. Jari Ye Guan meleset, dan kekuatan pedang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Pada saat ini, Xuan Yin di kejauhan tiba-tiba melonjak dari tempatnya, bergegas ke depannya dalam sekejap, dan kemudian meninju wajahnya. Ye Guan tidak mundur tetapi maju, bergegas maju lagi, dan menunjuk lagi. Bang, saat suara teredam bergema, kedua pria itu tiba-tiba mundur, tetapi saat berikutnya, mereka bergegas menuju satu sama lain lagi. Dengan cara ini, keduanya bertarung terus-menerus selama hampir setengah jam, namun tetap belum ada pemenang. Pada akhirnya keduanya berhenti, karena jika mereka terus bertarung, kecuali mereka berjuang untuk hidup mereka, kekuatan keduanya tidak akan bisa menentukan hasilnya. Setelah berhenti, Xuan Yin memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, "Ilmu pedang Tuan Ye sangat kuat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sekte Master Xuan juga sangat kuat." Xuan Yin menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit rumit. Meskipun keduanya sama-sama cocok, baginya, dia kalah, karena levelnya jauh melebihi Ye Guan, dan usianya juga jauh melebihi Ye Guan, jadi baginya hasil imbang adalah kekalahan. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa mungkin ada kekuatan yang kuat di belakang Ye Guan, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin, tapi pasti. Kejeniusan seperti ini tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa.
Suan Yin menarik kembali pikirannya dan kemudian menatap Ye Guan. Tuan Ye, mengapa Anda memasuki tempat ini? Ye Guan Dao, karena beberapa hal. Melihat Ye Guan tidak ingin berbicara lebih banyak, Suan Yin tidak bertanya lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, formasi harus diselesaikan besok pagi. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda kalau begitu. Ye Guan mengangguk, terima kasih. Suan Yin mengangguk, lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang bersamaan dengan Ye Guan. Saat keduanya muncul kembali, mereka sudah berada di Wuzong. Ye Guan kembali ke kamarnya, lalu memasuki menara kecil dan terus berlatih. Dalam pertempuran dengan Suan Yin, dia gagal melakukan yang terbaik. Bagaimanapun juga, budidayanya diblokir dan dia tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Ye Guan tidak berlatih lagi, tetapi terus membimbing Lin Daimei dan yang lainnya dalam latihan mereka. Dia berusaha sekuat tenaga dalam melatih Lin Daimei dan yang lainnya, benar-benar memperlakukan mereka sebagai muridnya. Waktu berlalu sangat cepat. Pada hari kedua, Ye Guan datang ke formasi teleportasi di bawah kepemimpinan Suan Yin. Suan Yin memandang Ye Guan. Susunan teleportasi telah diperbaiki. Namun, mengaktifkan susunan teleportasi membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Biaya ini harus ditanggung sendiri oleh Tuan Ye. Ye Guan Dao, berapa banyak sumber leluhur yang dibutuhkan? Suan Yin berkata dengan suara yang dalam, setidaknya 30 sumber leluhur. 30? Ye Dian mengangguk, lalu merentangkan telapak tangannya, dan 30 sumber leluhur melayang di depan Suan Yin. Suan Yin melirik sumber leluhur tersebut, lalu melambaikan lengan bajunya, dan semua sumber leluhur terbang ke dalam formasi di kejauhan. Ledakan, setelah sumber leluhur berubah menjadi energi spiritual dan diserap oleh formasi tersebut segera diaktifkan. Ye Guan memandang Suan Yin dan berkata, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam susunan teleportasi. Begitu dia memasuki susunan teleportasi, tubuhnya menjadi ilusi, dan setelah beberapa saat, dia menghilang ke dalam susunan teleportasi. Setelah Suan Yin terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat susunan teleportasi yang awalnya sunyi tiba-tiba bergetar. Hanya saja dengan cara ini, seluruh tubuh Ye Guan berlumuran darah dan terlalu menyedihkan untuk dilihat. Bersambung.